Halo everyone, welcome back in my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Daniel Saputra di channel YouTube aku. Jadi video kali ini aku buat spesial untuk kalian para wannabe atau untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri dalam mengikuti tes Pantuhir. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, aku minta untuk kalian subscribe, like, comment, and share video ini. Subscribe itu gratis teman-teman. Jadi ketika kalian subscribe, aku doakan kalian bisa lancar mengikuti Pantuhir dan kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya udah, daripada panjang lebar, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Let's see together. Jadi di dalam video kali ini, aku nggak mau banyak ngasih materi, tapi aku ingin bercerita tentang pengalaman aku saat aku dulu mengikuti Pantuhir. Tapi sebelum masuk ke dalam cerita aku ingin menjelaskan nih tentang Pantuhir. Karena mungkin dari kalian banyak yang belum tahu Pantuhir itu apa sih. Pantuhir itu adalah pantauan akhir. Sebenarnya Pantuhir ini sama aja seperti saat kalian masuk di dalam tahap interview. Yang membedakan di Pantuhir adalah penguji atau interviewernya saja. Lalu siapa yang menjadi penguji di Pantuhir? Yang menjadi penguji di dalam Pantuhir adalah para petinggi perusahaan atau yang biasa disebut dengan lisan direksi. Jadi kalian harus bisa mempersiapkan mental kalian sebaik mungkin agar kalian bisa percaya diri saat kalian mengikuti Pantuhir. Ingat teman-teman, Pantuhir ini adalah seleksi terakhir untuk kalian bisa menjadi flight attendant. Nah, kalau di maskapai tempat aku bekerja, ketika kalian sudah berada di tahap Pantuhir dan kalian fail, maka kalian tidak bisa lagi mendaftarkan diri kalian untuk menjadi seorang flight attendant. Jadi, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Ya udah, langsung aja kita masuk ke dalam cerita aku. Dulu, aku mendapatkan sebuah SMS bahwa aku dinyatakan lolos tahap English test dan aku harus mengikuti tes terakhir, yaitu Pantuhir. Kabar itu tuh membuat aku merasa bahwa aku tuh nggak yakin aja aku bisa sampai ke tahap ini, sampai bisa lolos ke tahap ini. Dan setelah aku mendapatkan kabar baik itu, aku langsung mengambil sebuah tindakan, yaitu untuk mempersiapkan segala hal yang nantinya aku gunakan saat aku mengikuti Pantuhir. Persiapan apa aja sih yang aku lakukan? Yang pertama, aku mempersiapkan masalah penampilan. Dari mulai rambut, wajah, dan pakaian sendiri yang aku kenakan. Aku kasih saran untuk kalian semuanya, para laki-laki, jika kalian mengikuti sebuah Pantuhir, gunakan kemeja yang tidak banyak motif ataupun tidak banyak corak. Usahakan kemeja polos dengan warna yang terang. Karena dengan kemeja polos dengan warna yang terang akan membuat penampilan kamu terlihat lebih berwibawa. Dan untuk kalian para wanita, jika memang tidak ada kualifikasi secara detail mengenai pakaian, usahakan menggunakan blazer dan scarf. Karena dengan itu akan mempercantik dan membuat tampilan kalian menjadi lebih elegan lagi. Untuk para wanita khususnya, usahakan tidak menggunakan make up yang berlebihan. Dan ingat, tatanan rambut yang sesuai ya, jangan sampai tidak sesuai dengan pakaian yang kalian kenakan. Nah, yang kedua, kalian harus mempersiapkan untuk performance kalian. Performance apa aja nih yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah cara berkomunikasi atau berbicara. Yang kedua, cara berekspresi. Yang ketiga, cara menggunakan body language. Dan yang keempat, cara membawa diri kalian. Caranya gimana sih Kak agar kita bisa mempersiapkan untuk performance tersebut? Yaitu kalian harus sering berlatih di depan cermin. Bagaimana ketika kalian berkomunikasi atau berbicara, contohnya sedang memperkenalkan diri. Lihat lagi ekspresi kalian. Belajar untuk berekspresi ketika tersenyum, ketika tertawa, ketika serius. Dan lihat lagi untuk body language kalian. Bagaimana gerakan tangan, bagaimana gerakan badan, agar kalian nanti ketika mengikuti Pantuhir itu terlihat luwes atau enak dilihat. Lalu lihat lagi bagaimana kalian bisa membawa diri, seperti masalah attitude, sopan santun kalian seperti apa, cara bersikap kalian bagaimana. Itu yang harus kalian persiapkan ya. Lalu yang ketiga, persiapkan mental yang baik.
Karena dengan mental yang baik, kalian dapat merasa percaya diri, sehingga ketika kalian percaya diri, kalian bisa memberikan kualitas dan kemampuan kalian sebaik mungkin saat kalian sedang mengikuti Panto Here itu. Nah, setelah semua persiapan sudah selesai dan tiba pada waktunya, lalu aku berangkat untuk mengikuti Panto Here. Kebetulan aku mendapatkan lokasi di Line Operation Center yang berada di Jalan Marsental Dharma. Setiap lokasi Panto Here itu berbeda, semua kembali lagi sama tim dari Hayati. Aku datang 30 menit sebelum waktu yang ditentukan, agar aku dapat prepare lagi mengikuti tes tersebut. Dan aku akan terlihat memiliki dedikasi yang baik, kedisiplinan yang tinggi, dan rasa tanggung jawab yang besar. Aku kasih saran untuk kalian datang minimal 30 menit sebelum waktu yang ditentukan. Setelah itu kalian disuruh mengisi absen dan kalian diminta untuk berkumpul di suatu ruangan untuk diberikan briefing atau pengarahan oleh tim recruitment. Setelah itu kalian nanti akan dibentuk sebuah kelompok. Nah, kelompok ini akan digunakan untuk kalian nantinya masuk ke dalam ruangan tes. Jadi ketika kalian masuk ke dalam ruang tes itu tidak sendiri-sendiri, tapi satu kelompok. Kebetulan waktu aku dulu satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Tiba waktunya, kami mendapat giliran untuk dipanggil masuk ke dalam ruang tes. Dan kami menuju ke ruang tes. Sebelum masuk ke dalam ruangan, kami ketuk pintu terlebih dahulu. Lalu diberikan sebuah greeting dengan ucapan selamat pagi. Dan kami diminta untuk berbaris satu barisan. Ingat, CV kita sudah dipegang oleh para penguji. Jadi apa yang harus kita sampaikan nanti sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan di dalam CV tersebut. Pertama, kita disuruh berjalan ke depan dan ke belakang. Karena para penguji akan melihat lagi bagaimana kita membawa diri ketika kita sedang berjalan. Setelah ada tes berjalan, nanti kita disuruh berdiri untuk memperkenalkan diri. Perkenalan diri di sini singkat, padat, dan jelas ya. Jangan bertele-tele atau terlalu panjang. Karena kalian bukan mencari jodoh, tapi kalian mencari pekerjaan. Dan data diri kalian pun sudah kalian tuliskan di dalam CV kalian. Jadi nggak perlu panjang-panjang lagi. Setelah nanti kalian diminta untuk perkenalan diri, masuklah ke sesi tanya jawab atau question and answer. Tanya jawab di sini aku akan berikan contoh-contoh pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para penguji di tahap Panto Here. Apa aja itu? Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para direksi atau para penguji saat kalian berada di tahapan Panto Here. Pertanyaan apa aja itu? Yang pertama adalah, apa sih motivasi kamu menjadi seorang flight attendant? Definisi motivasi di sini adalah, apa sih tujuan dan keinginan kamu menjadi seorang FA itu? Pertanyaan yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu? Pertanyaan ini menjadi gambaran bagaimana para direksi mengenali pribadi kamu. Jawab kelebihan tanpa terkesan sombong, dan jawab kekurangan dengan menyertakan sebuah solusi. Agar para direksi atau para penguji yakin kamu dapat menutupi sebuah kekurangan yang ada pada diri kamu. Pertanyaan yang ketiga, apa sih prinsip kamu dalam bekerja? Utarakan secara lugas dan cerdas agar para direksi percaya terhadap prinsip kamu. Pertanyaan yang keempat, apa visi dan misi dalam hidup? Visi berupa tujuan yang ingin kamu raih, dan misi adalah cara untuk meraihnya. Pertanyaan yang kelima, kenapa sih kamu memilih untuk bergabung dengan maskapai ini daripada maskapai yang lainnya? Buatlah jawaban yang meyakinkan jika maskapai yang kamu pilih itu tepat untuk kamu bekerja. Dan buatlah para direksi atau para penguji yakin terhadap kemampuan kamu jika kamu dapat membuat perusahaan itu semakin maju. Seperti itu ya. Pertanyaan yang keenam, apa sih definisi tanggung jawab bagi kamu? Perlu kamu perhatikan baik-baik pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini mencerminkan pribadi yang ada di dalam diri kamu untuk seluruh aspek. Termasuk tanggung jawab untuk diri sendiri, untuk orang lain, ataupun untuk pekerjaan. Masuk ke dalam pertanyaan yang ketujuh. Menurut kamu nih, teamwork itu seperti apa sih? Jabarkan teamwork sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Dan apa yang akan kamu lakukan jika kamu bekerja dalam tim.
Usahakan jawaban kamu adalah jawaban yang masuk akal, ya. Masuk ke dalam pertanyaan yang ke-8. Apa sih yang kamu harapkan dari perusahaan ini? Jawab sesuai dengan apa yang menjadi harapan serta keinginan dalam diri kamu. Masuk ke pertanyaan yang ke-9. Apa sih yang kamu bayangkan ketika kamu menjadi seorang flight attendant? Utarakan bagaimana excitednya kamu ketika kamu menjadi seorang flight attendant. Lalu the last question, pertanyaan yang ke-10. Apa yang akan kamu berikan pada perusahaan ini ketika kamu diterima menjadi seorang flight attendant di maskapai ini? Berikan jawaban yang meyakinkan untuk para direksi atau para penguji. Jika kamu bisa membuat perusahaan itu semakin baik lagi, seperti menjaga nama baik, membuat citra yang baik untuk perusahaan, bekerja dengan hati, dan mengikuti peraturan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Seperti itu ya contoh-contoh pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para direksi ataupun para penguji saat kamu berada di pantu hiatus. Baik teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku berharap kalian selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Ingat pesan aku, jadilah diri kalian sendiri agar kalian dapat menentukan kualitas terbaik dalam hidup kalian. Believe in Allah, trust with your skill, and good luck for your big dream. Daniel Saputra undur diri, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye.